setelah perang Uhud nanti akan ada perang yang akan datang, itu ada perang Ahzab. Namun di antara itu satuan-satuan perang antara perang Uhud dan Ahzab. Bencana perang Uhud membawa pengaruh yang kurang menguntungkan ya bagi orang mukmin. Wibawa orang mukmin di hati para manusia itu, orang-orang yang lain ya, orang-orang maksudnya orang selain Islam itu menjadi surut. Kondisi ini ditambah dengan beberapa masalah ya. Banyak bahaya yang mengepung Madinah. Orang Yahudi, munafik, Baduy memperlihatkan permusuhan antar orang muslim, orang mukmin ya. Masing-masing mereka mengintai orang mukmin, bahkan hendak menghancurkan atau mencabut keberadaan orang mukmin di sana. Belum genap 2 bulan. Nih, jadi sebelum 2 bulan perang Uhud itu usai ya. Perang Uhud itu usai, Bani Asad sudah menggelar persiapan untuk menyerang Madinah. Jadi sudah mulai akan ada peperangan lagi bagi kaum muslim di Madinah. Nah, kemudian kabilah-kabilah Dol dan Koroh di bulan Safar 4 Hijriah melakukan suatu kejahatan yang menyebabkan 10 sahabat mati ya. Jadi orang-orang mencoba untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah sehingga mengakibatkan 10 sahabat mati. Nah, pada bulan yang sama juga muncul pertentangan ya yang dilakukan oleh Bani Amr. Tadi yang melakukan tadi Bani Asad, 10 orang kaum muslimin yang meninggal. Nah, sekarang Bani Amr yang mengakibatkan 70 sahabat. Kalau tadi 10, cuman 10, ini 70 sahabat yang meninggal, yang mati ya. Kejadian ini disebut dengan peristiwa Bir Maunah. Ya, peristiwa terjadinya itu setelah 2 bulan terjadi perang Uhud tadi. Jadi penyerangan terhadap kaum muslimin yang ada di Madinah yang dilakukan oleh kabilah-kabilah yang ada di ini ya. Kabilah-kabilah Ad-Dol, Qara, kemudian dari Bani Amr juga banyak ternyata. Oleh Bani Amr 70 orang sahabat yang meninggal, dan Bani Asad itu 10 sahabat. Kejadian ini disebut Bir Maunah, peristiwa Bir Maunah. Selama masa itu orang Yahudi Bani Nadir selalu memperlihatkan permusuhan kepada orang mukmin ya. Jadi dimusuhi orang mukmin oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir hingga pada bulan Rabiul Awal 4 Hijriah mereka mencoba lagi membuat suasana yang tidak baik ya untuk membunuh Rasulullah. Dan Bani Ghaftafan juga ikut-ikutan menyerang Madinah pada bulan Jumadil Ula ya. Angin yang berhembus dari arah orang-orang mukmin seusai perang Uhud menyebabkan mereka dikepung berbagai ancaman dari segala penjuru. Tapi kejadian ini memiliki hikmah bagi Rasulullah dalam mengalihkan berbagai gelombang serta mengembalikan kejayaan nama orang-orang muslim yang sempat surut. Kesudahannya, pamor dan kehebatan mereka bangkit kembali. Langkah pertama untuk mengendalikannya adalah gerakan pengusiran hingga sampai ke Hamraul Asad. Dan ini untuk mengembalikan nama pasukan muslim. Sehingga gerakan ini membuat orang-orang munafik itu terkejut ya. Begitu juga orang-orang Yahudi. Nah, lalu disusul dengan beberapa kegiatan militer yang semakin menambah kepercayaan bagi pasukan muslim. Yang pertama kali melakukan perlawanan terhadap orang muslim ya setelah terjadinya perang Uhud adalah Bani Asad bin Huzaimah. Ini ya yang pertama kali melawan
orang muslim yang akan menyerang ke yang akan menyerang ke Madinah itu adalah Bani Asad, Asad bin Huzaimah. Jadi Bani itu kaum, Mas, kaumnya dari Asad bin Huzaimah. Mata-mata Madinah mencium berita bahwa Tolha dan Salama anak Khuwailid sedang giat menggalang kekuatan bersama kaumnya dan mereka yang patuh kepada keduanya untuk menyerang Rasulullah. Maka seketika itu pula Rasulullah mengirimkan pasukan dengan kekuatan 150 personil dari Muhajirin dan Ansar. Beliau menunjuk Abu Salamah sebagai komandan sekaligus pembawa bendera. Abu Salamah pun langsung menggulung Bani Asad. Jadi langsung diusir ya, langsung dieksekusi ya Bani Asad di perkampungan mereka sebelum mereka bangkit melakukan serangan ke Madinah. Karena mereka tidak menyangka akan mendapatkan serangan secara mendadak ya. Alhasilnya orang muslim mendapatkan harta rampasan seperti onta, kambing milik dari Bani Asad, Asad bin Huzaimah. Setelah itu barulah orang-orang mukmin itu kembali ke Madinah dengan membawa harta rampasan tanpa harus berperang. Ini terjadi pada bulan Muharram 4 Hijriah. Setelah perang Uhud inilah keadaan Abu Salamah yang tadi terkena sabetan pedang, kemudian panahan, akhirnya pada saat itu ya luka itu membuat keadaan tubuhnya tidak baik, terjadilah infeksi hingga tak lama setelah itu Abu Salamah pun meninggal.